Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bidawatil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita oleh Allah diizinkan untuk kembali melanjutkan kajian online pasca Ramadan seperti itu. Dan saya yakin semua teman-teman ini pada beraktivitas masing-masing ya, dengan aktivitasnya menjelang Idul Adha. Gimana nih teman-teman, tahun ini berkorban ataukah untuk tahun ini tidak? Semoga teman-teman semuanya diberikan kelapangan rezeki ya, sehingga tahun ini juga bisa berkorban seperti itu ya. Nah teman-teman semuanya ya, kita hari ini di bulan Idul Adha yang sebentar lagi kita akan memasuki hari Arafah ya, seperti itu ya. Kalau teman-teman mengecek informasi kayak gitu ya terkait dengan ibadah haji gitu, teman-teman semuanya akan mengetahui, akan mendapatkan informasi bahwasanya peristiwa ya, peristiwa wukuf di Arafah seperti itu ya, itu akan dilaksanakan hari Sabtu atau tanggal 15. Kalau bulan umum berarti tanggal 15 Juni seperti itu ya. Kalau tanggal kalender hijriahnya berarti 9 Dzul Hijjah seperti itu. Nah, saya nggak membahas terkait dengan beda-beda waktu sholatnya kayak gitu ya, atau awal Dzul Hijjahnya kayak gitu ya, yang akhirnya sampai pada perbedaan. Tapi saya cuman ingin menyampaikan aja bahwasanya ibadah haji itu berbeda dengan sholat seperti itu ya. Kalau sholat kan memang benar kiblatnya itu satu kayak gitu ya, kiblatnya satu, dan pelaksanaannya sholat itu bisa di tempatnya masing-masing seperti itu, tidak harus di Mekah untuk mengerjakan sholat 5 waktu kayak gitu ya. Tapi kalau dengan haji itu tempatnya harus di sana, di Mekah yang telah ditetapkan oleh Allah tempat-tempatnya seperti itu. Mau nggak mau orang yang ada di Indonesia harus hijrah untuk beberapa waktu kayak gitu ya, untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah seperti itu ya. Dari sekian rangkaian rukun haji itu salah satunya adalah wukuf di Arafah seperti itu ya. Nah, wukuf di Arafah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang berhaji kayak gitu ya. Adapun yang tidak berhaji maka sunnah kayak gitu ya untuk melakukan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah seperti itu ya. Jadi bagi orang yang berhaji itu melaksanakan wukuf di Arafah, bagi yang tidak berhaji itu melaksanakan puasa sunnah Arafah ya. Memang adapun bagi yang berhaji seperti itu di kalangan ulama itu ada beda pendapat, apakah mereka juga sunnah untuk berpuasa Arafah ataukah tidak. Itu ada yang menganjurkan puasa, ada yang enggak seperti itu. Adapun yang tidak berhaji seperti itu, semua ulama itu sepakat sunnah hukumnya seperti itu untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah seperti itu. Nah, sekarang silahkan teman-teman mencerna sendiri ya apa yang saya sampaikan seperti itu. Yang jelas puasa Arafah itu adalah puasa yang dilaksanakan tanggal 9 Dzul Hijjah, yaitu ketika orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu melaksanakan ibadah wukuf di Arafah seperti itu ya. Semoga teman-teman dan saya ya kayak gitu, kita semua oleh Allah diizinkan untuk melaksanakan puasa sunnah Arafah kayak gitu, dimana itu dalam hadisnya Rasulullah dijelaskan bahwasanya orang yang puasa sunnah Arafah itu bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang seperti itu. Jadi kalau kita terlewat sepertinya eman sekali ya teman-teman ya. Jadi usahakan untuk melaksanakan puasa Arafah, kecuali bagi yang sedang berhalangan, punya udzur syar'i semisal haid, nifas, sakit kayak gitu ya, yang itu tidak memungkinkan untuk puasa, maka bagi yang sakit pun nggak apa-apa kayak gitu ya. Itu pun juga hukumnya kan jadi sunnah, tidak wajib kayak gitu, tidak ada qadha seperti itu ya. Jadi itu teman-teman untuk mengawali kajian online kita hari ini ya, saya mengingatkan terkait dengan ibadah puasa Arafah seperti itu.
Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kajian hari ini melanjutkan bahasan yang kemarin, ya, ini masih terkait dengan kehidupan suami istri seperti itu ya. Jadi meskipun bahasanya ini ya gimana ya, mungkin agak gimana gitu ya, tapi saya malah ingat dengan salah satu pernyataannya Aisyah kayak gitu ya, terkait dengan kaum muslimin itu kan waktu itu kan ada yang kalangan muhajirin sama ansor ya gitu ya. Yang muhajirin itu adalah yang hijrah dari Makkah ke Madinah, adapun ansor itu adalah mereka yang sudah ada di Madinah seperti itu. Nah, Aisyah itu memuji para muslimah ansor kayak gitu ya, perempuan-perempuan mukminah ansor, di mana mereka itu tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah meskipun itu berkaitan dengan hal yang sekiranya itu mengandung unsur ke hal-hal yang sangat 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 rahasia itu ya, terkait dengan hubungan suami istri seperti itu ya. Itu mereka tidak malu bertanya kepada Rasulullah karena memang itu terkait dengan hukum seperti itu ya, terkait dengan hukum syariah seperti itu. Jadi itu menunjukkan betapa kehidupan rumah tangga pernikahan itu sesungguhnya adalah kehidupan yang dinaungi dengan hukum syariah seperti itu, sehingga bahkan sampai hubungan antara laki-laki si suami sama istri tadi itu terkategori ibadah, ada hukum syariahnya seperti itu. Dan ya meskipun bahasanya begini kita nggak boleh malu ya, ini jadi kebagian dari ilmu seperti itu, menjadi bekal bagi kita yang belum menikah dan menjadi pengingat bagi yang sudah menikah misalkan lupa kayak gitu ya. Kita hari ini membahas dua hal ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah pertama di sini sudah poin 15 ya kita hari ini, yaitu menggauli istri saat haid itu termasuk hal yang dilarang, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ke-16 adalah menggauli istri lewat dubur, seperti itu juga hal yang haram seperti itu. Nah, itu dua hal yang akan kita bahas hari ini teman-teman ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat seperti itu. Amin. Baik teman-teman semuanya ya, kita masih ingat bahwasanya Allah itu dalam Quran surah An-Nisa ayat 1, teman-teman nanti bisa buka kayak gitu ya, bahwasanya dulu Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian diciptakan darinya Siti Hawa, Sayyidah Hawa kayak gitu ya. Terus kemudian dari mereka berkembang biak seperti itu. Maka kemudian dari mereka kan berkembang biak, laki-laki perempuan yang terus berkembang biak seperti itu ya. Maka kemudian memang pernikahan itu salah satu tujuan itu adalah mengembang biakkan jumlah manusia itu ya, mengembangkan jumlah laki-laki juga mengembangkan jumlah perempuan kayak gitu loh. Maka yang namanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan kayak gitu ya, oleh Islam disyariahkan untuk menikah, biar kemudian anak yang lahir tadi itu adalah anak yang syah seperti itu ya, dari proses pernikahan, sehingga jelas siapa binnya, siapa bapaknya seperti itu, dan juga jelas siapa ibunya seperti itu. Dan itulah anak yang diakui dalam Islam, yaitu anak yang lahir dari pernikahan kayak gitu. Maka kemudian memang hubungan suami istri itu harus kayak gitu. Kalau nggak ada gimana mau berkembang manusia kayak gitu ya. Kecuali kalau memang bagi orang-orang yang Allah tetapkan si wanita tadi itu nggak bisa punya keturunan, itu memang dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya di antara perempuan itu akan ada di antara mereka yang Allah tetapkan untuk tidak punya keturunan, dan itu tidak dosa bagi si perempuan tadi kayak gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, jadi berhubungan itu sudah menjadi hal yang wajib kayak gitu ya, menjadi haknya si istri juga menjadi haknya suami, maka kemudian menjadi kewajiban kedua-duanya untuk kemudian menunaikannya kayak gitu. Sehingga dari situ nanti terlahir keturunan, berkembang biak jumlah umat Islam kayak gitu. Bahkan Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya akan membanggakan umatnya kayak gitu dengan jumlah yang banyak seperti itu. Rasulullah tambah senang seperti itu ya. Tapi kemudian yang harus diingat, ternyata dalam berhubungan antara si istri sama si suami tadi itu Allah memiliki hukum syariah kayak gitu ya. Kita ketahui bahwasanya salah satu sunnah fitrah ya, salah satu fitrahnya perempuan itu adalah haid seperti itu ya. Dan di saat haid itu ternyata ada hukum khusus terkait dengan menggauli istri seperti itu. Nah, ternyata di saat haid itu ada
ayat Allah yang melarang seperti itu untuk kemudian melakukan hubungan antara suami istri. Mana itu dalilnya? Kayak gitu. Dalilnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Mari kita baca ayatnya ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah ya. Itu maksudnya haid itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat ini itu memiliki sebab nuzul kayak gitu ya. Sebab nuzulnya yang pertama bersumber dari Anas kayak itu ya. Diriwayatkan oleh Anas bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak mau makan bersama dengan istri-istri mereka yang sedang haid dan mereka juga tidak mau berkumpul bersamanya di dalam rumah. Kemudian para sahabat itu menanyakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian Allah menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 222 kayak gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lakukan apapun yang kalian mau kecuali mencampurinya kayak gitu. Kemudian berikutnya kalau bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya Sabit bin Dahlah bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut, maka turunlah ayat 222 surah Al-Baqarah kayak gitu ya. Jadi itu sebab nuzul dari turunnya ayat 222 Quran surah Al-Baqarah. Jadi dari sebab nuzul tadi itu, dari riwayat Anas tadi itu jelas ya bahwasanya dulu orang-orang Yahudi itu ketika istrinya haid itu mereka tidak mau kumpul sama mereka, maksudnya duduk-duduk berkumpul nggak mau kayak gitu ya, makan bareng juga nggak mau sampai segitunya kayak gitu ya. Maka kemudian turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang istri itu haid boleh makan bersama dengan suaminya, bercengkrama dengan suaminya, kayak itu tuh diperbolehkan kayak gitu loh. Tidur bersama suaminya juga boleh asalkan tadi sabdanya Rasulullah kayak gitu, lakukan apapun yang kalian mau kecuali mencampurinya kayak gitu. Sekarang biar lebih jelas kita buka tafsirnya Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid kayak gitu ya. Maksudnya ialah menjauhi kemaluannya kayak gitu. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, lakukan apa saja kecuali melakukan persetubuhan. Karena itulah maka banyak ulama yang berpendapat bahwa boleh menjumbui istri ketika sedang haid kecuali kemaluannya. Abu Daud meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi SAW bahwa jika beliau menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau menutupi kemaluan istri beliau dengan kain. Yaitu. Kemudian firman Allah, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci, merupakan tafsiran dari firman-Nya Allah. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan Allah melarang mendekati mereka untuk bersetubuh selama mereka masih dalam masa haidnya. Kayak gitu. Jadi pemahamannya dari situ bisa diambil kesimpulan menjadi halal apabila darah haid tadi itu telah berhenti kayak gitu. Kemudian lanjutan ayatnya tadi itu kan, apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Para ulama sepakat bahwa apabila masa haid seorang wanita telah habis, tidak halal digauli suaminya sebelum mandi dengan air atau tayamum jika bersuci dengan air tidak dapat dilakukannya, karena ada halangan untuk melakukannya dengan segala persyaratannya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya.
Jadi ketika si istri tadi itu sedang haid kayak gitu, maka kemudian diharamkan untuk mencampurinya kayak gitu ya. Yang lainnya boleh selama tidak eh, tidak melakukan hubungan pada kemaluannya seperti ya tadi, seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ketika sudah suci baru kemudian boleh melakukan hubungan suami istri ya. Jadi teman-teman jadi ketika ada hukum syariat seperti ini kita bisa memahaminya ya, karena sesungguhnya haid itu memang darah kotor ya, dan darah itu kan najis seperti itu ya. Maka ketika terjadi hubungan antara suami istri, padahal istri dalam kondisi haid dan mengeluarkan darah, pasti si suami pun akan terkena najis darah itu sendiri seperti itu ya. Jadi menjijikkan juga kayak gitu ya. Jadi meskipun kita nggak sampai berpikir jauh, maksudnya sampai mendalami menganalisis jauh aja, kita secara cara pengetahuan gitu aja, si wanita yang mengalami haid kan pasti tahu ya kondisi darah yang seperti apa yang keluar, kemudian seperti itu. Kemudian ketika dalam kondisi seperti itu melakukan hubungan pasti jijik seperti itu ya. Jadi sungguh benar ketika Allah itu mengharamkan ya melakukan hubungan ketika si istri itu dalam kondisi haid seperti itu. Masya Allah ya, demikian sangat detailnya Islam itu ya mengatur terkait dengan hubungan suami istri tadi itu, sampai diatur segininya kayak gitu loh ya, biar kemudian hubungan tadi itu benar-benar menjadi ibadah ya, ibadah, dan kemudian ketika menghasilkan keturunan itu benar-benar menjadi keturunan yang diridhai oleh Allah seperti itu. Maka kemudian harus dipahami ini ya kayak gitu. Jadi termasuk dosa ya kalau dilanggar, ini termasuk dosa itu, meskipun secara kafarat tidak dijelaskan kafaratnya apa, tapi yang jelas ini adalah dosa besar, maka kafaratnya apa ya, bertobat, tobatan nasuha kepada Allah, kemudian tidak mengulangi lagi seperti itu ya. Kayak gitu ya teman-teman, pembahasan yang poin yang pertama untuk hari ini kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bahasan poin yang kedua, yaitu menggauli istri lewat dubur. Nah, ini juga nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi siapa yang menggauli lewat dubur itu bisa minimal bisa dua ya. Siapa aja itu minimal, ini bisa dilakukan si laki-laki dengan laki-laki, homoseksual laki-laki dengan laki-laki itu kan lewat dubur seperti itu ya. Bisa juga laki-laki dengan perempuan seperti itu juga bisa lewat duburnya istri seperti itu ya. Jadi ini pun juga Allah larang seperti itu ya. Jadi secara kesehatan kayak gitu ya teman-teman ya, kita tahu bahwa dubur itu kan tempat keluarnya tinja ya, dan tinja itu kan najis kayak gitu ya. Jadi najisnya dubur itu tetap gitu ya. Jadi itu kalau tadi misalkan haid kencing itu kan ketika udah dicebok maksudnya bersih gitu ya, maksudnya jadi suci lagi, bisa boleh melakukan hubungan seperti itu ya. Tapi kalau tinja itu jadi dalam itu tempatnya najis seperti itu ya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah bi'on bukan berarti kemudian kotorannya itu kemudian yang di dalam itu bersih, kan nggak bisa, jadi turun lagi yang tadi perut habis usus sudah mencerna makanan yang masuk, kan kemudian jadi kotoran tersimpan sebentar di situ kan sebelum kemudian dikeluarkan oleh manusia seperti itu dengan dia BAB seperti itu. Maka itu adalah tempat najis yang tetap kayak gitu loh ya. Jadi ketika seorang itu berhubungan lewat dubur itu ya dia pasti terkena najis seperti itu. Dan kita ketahui kotoran tinja itu berisi apa, itu kan ada, bisa jadi terjadi bakteri, bisa jadi ada cacing-cacing kecil sekali kayak gitu yang membawa penyakit seperti itu ya. Maka kemudian tidak aneh ketika orang-orang yang melakukan hubungan homoseksual kayak begitu ya, atau kemudian laki-laki dengan wanita tapi lewat dubur seperti itu, kemudian dia terkena penyakit seperti disentri, tifus kayak gitu ya. Dia awalnya nggak disentri, habis melakukan hubungan lewat dubur terkena, yaitu ketularan kayak gitu ya, masuk kayak gitu ya. Jadi naudzubillah kayak gitu ya. Maka kemudian diharamkan seperti itu ya. Selain itu ya, kalau lewat dubur itu bisa merusak
otot-otot juga jaringan-jaringan pada dubur seperti itu ya. Nah, itu kalau sampai rusak bisa jadi nggak bisa menahan kotoran. Kan kotoran itu pasti tertahan sebentar kan sebelum keluar kayak itu ya. Itu kalau jaringannya otot-ototnya rusak gimana? Keluar terus itu kan juga aneh. Atau kemudian malah nanti saraf-saraf yang membuat kita merasa BAB itu malah nggak berfungsi seperti itu karena sudah dirusak tadi itu oleh ulah manusia sendiri seperti itu dengan melakukan hubungan lewat situ seperti itu ya. Jadi itu bahaya ketika melakukan hubungan lewat dubur, bahkan bisa sampai pada kematian juga kayak gitu ya. Kalau kemudian terkena penyakit seperti itu ya, dengan penyakit yang bermacam-macam ketika melawan hukumnya Allah biasanya akan dimunculkan suatu penyakit yang itu sampai sekarang tidak ada obat pastinya, itu seperti HIV kayak gitu ya dan lain-lainnya itu. Nah kemudian Rasulullah seperti itu ya dalam hadisnya sebagaimana yang tertulis di slide itu ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguh terlaknat orang yang menggauli istri lewat duburnya seperti itu. Nah kalau kita ingin mengetahui dalil Al-Qur'annya kayak gitu ya, kita lanjutkan tadi dari ayat 222 itu ke ayat 223 kayak gitu ya. Jadi dalam Al-Baqarah ayat 223 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, yaitu menemui Allah, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab nuzul dari ayat ini itu banyak riwayat kayak gitu ya. Tapi di sini cuma saya bacakan 2 riwayat aja ya. Karena memang kalau saya hitung ada 1 2 3 4, 5, 6, 7 ada 7 riwayat terkait dengan sebab nuzul ini ayat 223. Ini saya bacakan yang pertama yang diriwayatkan oleh Jabir kayak gitu ya. Jabir berkata bahwa orang-orang Yahudi telah berkata, jika mencampuri istrinya dari belakang maka anaknya akan lahir bermata juling. Maka turunlah ayat Nisa'ukum sampai syi'tum seperti itu ya. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Kemudian berikutnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata bahwa Umar mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, celakalah aku. Beliau bertanya, apa yang telah membuat engkau celaka? Kemudian Umar menjawab, aku mendatangi istriku dari belakang tadi malam. Maka Allah menurunkan ayat Nisa'ukum sampai syi'tum. Kemudian beliau bersabda, boleh dari depan ataupun dari belakang, tetapi hindarilah bagian dubur dan hindarilah wanita yang haid. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi seperti itu ya. Jadi dari riwayat Ibnu Abbas dari sebab nuzul ini tadi ya yang dilanjutkan dengan hadis Rasulullah itu menjelaskan ya, mendatangi istri itu maksudnya itu bersenang-senang dengan istri itu boleh bagian dari depannya, boleh bagian dari belakangnya itu boleh seperti itu. Tapi yang tidak boleh itu adalah apa? Yaitu bagian duburnya seperti itu supaya kemudian tidak dijadikan tempat masuknya seperti itu ya. Itu yang dilarang. Jadi kalau orang Yahudi dulu kan kalau menggauli istri, mencampur istri dari belakang, matanya itu kan juling, kemudian diturunkan ayat ini kayak gitu loh. Jadi kemudian oleh Allah sudah diterangkan ya kayak gitu sebagai apa tadi itu ladangmu. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah boleh dari depan ataupun dari belakang. Maksudnya itu boleh dari depan maupun belakang, tapi yang tidak boleh itu apa? Hindarilah bagian duburnya seperti itu ya. Jadi jelas sekali ya teman-teman. Maksudnya itu ayat ini boleh, yang dilarang itu adalah duburnya seperti itu yang diharamkan kayak gitu. Berarti yang lainnya itu diperbolehkan seperti itu ya. Jadi itu dari sebab nuzul. Nah kemudian kalau dalam tafsirnya Ibnu Katsir seperti itu ya, dijelaskan firman Allah
Istri-istri kalian adalah seperti tanah tempat kalian bercocok tanam, kayak gitu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hars ialah tempat melahirkan. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki. Maksudnya bagaimanapun caranya menurut kehendak kalian, baik dari depan maupun dari belakang, dengan syarat yang didatanginya adalah satu lubang, yaitu lubang kemaluan, kayak gitu ya. Jadi bukan lubang dubur seperti itu ya. Tadi yang di ayat 222 itu kan juga dijelaskan, Allah kan juga berfirman, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Kemudian menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah kemaluannya dan tidak boleh melampauinya ke anggota tubuh lainnya. Ayat ini mengandung pengertian yang menunjukkan haramnya melakukan persetubuhan pada dubur seperti itu ya. Jadi jelas sekali bahwasanya melakukan hubungan lewat dubur itu diharamkan ya. Dilakukan oleh suami istri aja haram, apalagi kalau dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki, yaitu homoseksual. Tentunya double haramnya ya. Mas, double haramnya itu gimana? Laki-laki itu haram berhubungan dengan laki-laki seperti itu ya. Satu dosa, kemudian lewat dubur dosa lagi kayak gitu. Jadi dosanya kan double seperti itu. Demikian pula dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dia bukan suami istri, yaitu sudah dosa lewat dubur dosa lagi seperti itu ya. Kalau oleh suami istri berhubungannya hal tapi lewat duburnya haram, dosanya satu ya. Jadi Masya Allah, jadi Islam itu sangat rinci ya. Allah itu subhanallah ya, sangat memberikan petunjuk seperti ini ya, itu untuk semua, untuk kebaikan manusia. Tadi kan setelah kita cek kayak gitu ya secara kesehatan, ternyata betapa bahayanya ketika seseorang itu melakukan hubungan lewat dubur seperti itu ya. Maka kemudian oleh Allah hal itu diharamkan kayak gitu. Nah, bagaimana terkait dengan kafaratnya ya taubatan nasuha, mohon ampun kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi kayak gitu, karena memang tidak ada kejelasan dari secara jelas itu apa kafaratnya, itu nggak ada. Tapi yang jelas taubatan nasuha itu pasti kayak gitu ya, untuk kemudian tidak diulangi lagi seperti itu ya. Jadi itu teman-teman bahasan kita hari ini ya, dua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagi yang sudah menikah seperti itu bisa melaksanakan ini ya kayak gitu ya, meninggalkan dua larangan ini seperti itu. Adapun bagi yang belum menikah juga jangan melakukan zina, karena itu juga haram, dan juga jangan melakukan dua hal ini seperti itu ya. Karena tadi itu dalil-dalilnya sudah sangat jelas, baik itu dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadis. Teman-teman rahimakumullah ya, insyaallah kajian kita online hari ini kita cukupkan sampai sini ya pembahasannya ya. Nanti kalau teman-teman mau mengembangkannya kayak gitu ya, silahkan mencari literatur yang lebih lengkap kayak gitu ya, terkait mungkin terkait dengan sisi-sisi kesehatannya kayak gitu ya, atau kemudian dari sisi-sisi yang lainnya seperti itu yang kemudian bisa menambah keyakinan kita, akhirnya kita membenarkan kenapa Allah kemudian mengharamkan seseorang itu melakukan hubungan ketika dalam kondisi istrinya sedang haid, ataupun haramnya melakukan hubungan lewat dubur seperti itu ya. Teman-teman semuanya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, dan akhirnya mari kita akhiri kajian online pasca Ramadan hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Adapun bila ada keliru salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.